Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Bertemu lagi dengan Ustazah Santi. Kita akan belajar bahasa Inggris hari ini. Today, we will study about still have and has part 2. Kalian bisa mempelajarinya dalam buku cetak di lesson 4. Ya, kita akan belajar tentang noun phrase. Kita akan membuat frase. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana kalian mengenal tentang kata sifat, adjektif, mengenal kata benda, noun, kemudian kita akan membuat noun phrase. Noun phrase itu, what is noun phrase? Ketika kata benda bertemu dengan kata sifat. Ada dua kata, yaitu kata benda dan kata sifat itu bersebelahan. Itu adalah noun phrase. Dalam bahasa Indonesia, biasanya kita menyebutkan kata benda terlebih dahulu, baru kata sifat. Contohnya, sepeda baru. Sepeda adalah kata benda, baru adalah kata sifat. Nah, dalam bahasa Inggris, tidak seperti bahasa Indonesia, jadi kebalikannya. Dalam bahasa Inggris, kata sifat diucapkan terlebih dahulu, baru kata benda. Contohnya, example, a new bicycle. Artinya sama-sama sepeda baru, hanya nanti polanya dibalik. Kalau bahasa Indonesia benda dulu baru sifat, dalam bahasa Inggris kata sifatnya dulu baru menyebutkan kata bendanya. New itu adalah kata sifat, bicycle adalah kata bendanya. A new bicycle. Nah, jadi kalian harus bisa memahami kata sifat terlebih dahulu. Ya. Kita ucapkan bersama-sama beberapa kata sifat yang akan Ustazah Santi berikan. Sebenarnya masih banyak kata sifat yang lainnya, tapi Ustazah Santi hanya memberikan beberapa kata sifat saja. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Big, sweet, long, new, old, cute, expensive, dan colors. Colors itu adalah warna. Artinya adalah big, besar, sweet, manis, long, panjang, new, baru, old, tua, cute, imut, expensive, mahal, dan colors. Example-nya adalah red, yellow, green, black, brown, white. Ya, kita ulangi sekali lagi. Kalian repeat after me. Tirukan ucapan Ustazah Santi ya. Ready? Big, 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 sweet, 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 long, 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 new, bukan nu ya, tapi new. Seperti ada huruf N dan Y. New, 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 old, 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 cute, 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 expensive, expensive, and then colors. Dihafalkan dan diucapkan terus-menerus supaya kalian hafal. And then Ustazah Santi berikan juga kata bendanya, nounnya, ada beberapa. Ucapkan bersama-sama. Bike, bicycle, t-shirt, shoes, doll, watch, toy. Bike atau bicycle adalah sepeda.
Jika terlalu susah menuliskan kata bicycle, kalian bisa menggunakan kata bike. Ya. And then t-shirt adalah kaos, shoes sepatu, doll boneka, watch jam tangan, toy mainan. Ini ada beberapa kata benda. Sebenarnya masih banyak sekali kata benda yang lain seperti ada house, tree, pencil, bag, car, motorcycle, pen, ruler, mango, fruits, candy, ice cream. Semua benda itu adalah kata benda. Kalian juga bisa pelajari di dalam buku cetak. Okay, now let's check your vocabularies. Kita cek. Setelah kata ada muncul satu kata, kalian ucapkan kemudian bahasa Indonesiakan. Oke? Black, hitam. Cute, imut. Flower. Oke. School, sekolah. Oke. T-shirt, kaos. Oke. Big, ya, beautiful, cantik atau indah. Watch. Oke. Mango tree, ya, pohon mangga. Toy, mainan. Green, hijau. Sweet, manis. Bike, ya, sepeda. New, baru. House, ya, rumah. Expensive, mahal. Doll, boneka. Shoes, sepatu. And old adalah tua. Dihafalkan terus-menerus kosakatanya biar kalian menguasai. Ingat, kuasai dulu kata sifat, kata benda, sehingga mudah untuk kalian membuat sebuah frase. Nah, sekarang kita akan belajar membuat noun phrase. Ingat ya, terdiri dari dua kata. Mobil besar. Buku tua. Dua kata ya. Atau bisa diucapkan mobil yang besar, buku yang tua, sepatu hitam. Di situ tertulis mobil besar adalah a big car. A big car. Yang diucapkan adalah, ingat kata sifatnya dulu, besarnya dulu, baru kata bendanya di belakangnya. Ya. Nah, karena mobil itu hanya satu benda, maka jangan lupa tuliskan huruf E di depan frasenya. Ingat, kalau bendanya hanya satu, jangan lupa harus dituliskan huruf E di depan frase. Number 2, dilihat buku tua. Kata sifatnya adalah tua, kemudian kata bendanya adalah buku. An old book. Kenapa menggunakan an? Karena bukunya hanya satu. Dan lihat kata old di situ diawali dengan huruf O. Jadi, apabila satu benda di awal hurufnya itu kalian menemukan huruf A, I, U, E, O, ya, maka kalian harus menuliskan sebuahnya atau seekor atau seorangnya itu menggunakan kata atau huruf N, A dan N. Ya, tuliskan N.
Dan apabila kalau sudah membentuk frase, kemudian huruf depannya bukan atau selain A, I, U, E, O, berarti huruf konsonan seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, atau Z, maka tuliskan huruf E di depan frase. Understand? Nah, kita lanjut ke number 3. Sepatu hitam. Black shoes. Kenapa tidak menggunakan E atau N di depan black shoes? Seharusnya menggunakan E, black shoes gitu ya. Coba perhatikan, di mana-mana sepatu itu jumlahnya ada 2, tidak pernah 1. Ya kan? Sehingga shoes itu bisa kita bilang jumlahnya lebih dari 1. Maka dari itu tidak boleh menggunakan E atau N jika bendanya adalah shoes atau bendanya lebih dari 1. Tidak boleh menggunakan E atau N. Understand? Oke. Sudah Santi beri contoh yang lain. Translate it into English. Terjemahkan dalam bahasa Inggris. Number 1. Pensil yang panjang. Yangnya diabaikan saja, yaitu hanya untuk memperhalus kata atau frase. Pensil yang panjang. Mobil yang mahal atau mobil mahal. Burung-burung kecil. Murid-murid pintar. Oke, let's discuss dari number 1. Pensil panjang. Pensilnya kata benda, panjangnya kata sifat. Dan jumlahnya ada 1. Maka panjangnya dulu dituliskan long pencil. Karena bendanya 1 dan depan hurufnya adalah L, maka tuliskan E di depannya. Number 2, mobil yang mahal atau mobil mahal. Ya, sifatnya dulu yang mahal dituliskan baru mobilnya. Expensive car. Karena mobilnya hanya 1, jadi lihat huruf depannya adalah E. A, I, U, E, O adalah huruf vokal. Maka tuliskan N di depan frasenya. Understand? Number 3, burung-burung kecil. Kecilnya dulu dituliskan karena dia adalah kata sifat, baru bendanya, burung-burungnya ditulis di belakangnya. Kecil small, burungnya bird. Perhatikan, burung-burungnya lebih dari 1. Tidak boleh ada E atau N di depannya. Tetapi tuliskan huruf S. Tambahkan huruf S di belakang bird, menandakan burung-burungnya lebih dari 1. Oke? Number 4, murid-murid pintar. Murid-murid kata benda, pintar adalah kata sifat. Pintarnya dulu dituliskan smart, murid-muridnya student. Karena murid-muridnya lebih dari 1, tidak boleh ada E atau N. Sebaliknya, tambahkan huruf S di belakang student. Do you understand? Oke, sampai di sini dulu. Sudah Santi memberikan materi hari ini. Kita akhiri by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, hafalkan kata sifat, hafalkan kata benda, pelajari atau kuasai E dan N ya di depan frase,
Jangan lupa dibalik dulu, terbalik dari bahasa Indonesianya, sifatnya dulu baru kata benda. Dan jika lebih dari satu bendanya, maka akhiri dengan S. Itu saja materi yang Ustazah Santi berikan hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.